Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira wa ba'du. Kepada para pemirsa Khair TV dimanapun berada, alhamdulillah, sebab berlipat Allah kita diberikan kembali kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga bisa bertemu kembali, meskipun tidak secara langsung tapi melalui media. Namun insyaallah tidak mengurangi keutamaan yang akan kita dapatkan disebabkan ketidakbisahadiran kita di majelis ilmu secara langsung, adanya udzur syar'i, yakni di masa pandemi, di mana hampir sebagian besar masjid masih belum mengaktifkan kembali kegiatan berkumpul seperti kajian, salat berjamaah dan semisalnya. Ala kulli hal, kita di sore hari ini akan kembali membahas artikel-artikel dari website khair.com. Sebagaimana di kajian bedah artikel ini kita fokus pada pembahasan membedah artikel, salah satu artikel yang ada di website tersebut. Artikel yang akan kita kaji pada sore hari ini dengan tema "Anakku, jadilah sebab orang tuamu masuk surga". Ini saya anggap satu tema yang pasti akan dibutuhkan oleh kita yang saat ini sudah menikah ataupun yang kita saat ini belum menikah, kita yang saat ini sudah punya anak ataukah yang belum punya anak, saat ini yang kita mungkin masih muda atau yang kita sudah tua. Setidaknya ini akan menjadi bekal untuk kita bisa masuk surga bersama keluarga. Karena poin pembahasan ini, tujuan dari pembahasan ini adalah kita akan membahas semua hal yang berkaitan dengan cara untuk kita dan keluarga kita bisa masuk surga bersama, bisa bertemu kembali di surganya Allah Azza wa Jalla, sehingga kenyamanan kita, kesenangan yang kita rasakan ketika berkumpul bersama keluarga, ketika di dunia, ketika di dalam rumah kita, ketika berkumpul di saat momen lebaran, itu bisa terus berlangsung, bisa terus berlanjut di surganya Allah Azza wa Jalla. Sehingga cinta kita untuk mereka bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla membiarkan hambanya tidak mendapatkan apa yang diharapkannya. Apalagi keinginan bisa masuk surga bersama keluarga, Allah nyatakan itu merupakan suatu hal yang sangat mungkin terjadi, meskipun ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Baik, sekarang mengawali pembahasan ini, siapa di antara kita yang tidak mau masuk surga? Meskipun seseorang di antara kita belum pernah mengetahui apa itu surga, bahkan mungkin di antara kita belum pernah mempelajari kitab para ulama, termasuk kitab hadis yang menjelaskan tentang keadaan surga. Ketika ditanya, kamu mau masuk surga atau neraka? Fitrah manusia akan menjawab apa? Saya mau masuk surga. Fitrah manusia akan memilih sesuatu yang baik untuknya. Maka ketika seseorang berbuat dosa, biasanya kalau fitrahnya masih sehat,
naluri yang Allah ciptakan dalam diri orang tersebut masih sesuai fitrahnya, dia akan merasa bersalah dan takut dosa. Karena dosa inilah yang akan menjadi sebab seseorang tertunda masuk surga selama dia muslim. Meskipun nanti pada akhir hidupnya, ketika sudah masuk dalam alam akhirat, dia akan mempertanggungjawabkan setiap dosa dan kesalahan yang telah dilakukan dengan disiksa sebagai konsekuensi dari dosa yang telah dilakukan. Begitu dosa selesai, dosa yang dilakukan itu sudah selesai mendapatkan hukuman dari Allah Azza wa Jalla, maka dia akan masuk surga disebabkan iman yang dimilikinya. Sehingga berkaitan dengan masalah ini, ada kesempatan untuk kita bisa masuk surga tanpa hisab. Dan ada juga kesempatan untuk kita bisa masuk bersama keluarga secara bersama-sama. Karena di surga tempatnya keindahan, tempatnya kesenangan. Senyaman-nyamannya kita berada di kamar hotel dengan berbagai macam fasilitasnya. Senyaman-nyamannya kita berada di suatu tempat wisata dengan berbagai macam pemandangannya. Itu semua tidak akan bisa mengalahkan 10% dari pemandangan surga. Sebagian kecilnya tidak akan bisa. Meskipun banyak hadis, banyak ayat, bahkan penjelasan dari para ulama yang menjelaskan tentang keadaan surga, itu hanya bisa kita yakini dan tidak bisa kita bayangkan. Dan tidak selayaknya seorang muslim membayangkan apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya beserta penjelasan para ulama berkaitan dengan masalah yang gaib. Tugas kita hanya mengimani, yakin bahwa surga dan neraka itu ada dan kedua-duanya memiliki konsekuensi yang berbeda. Sebagai awal dari pembahasan surga, ada hadis dari Nabi SAW yang membantu kita untuk lebih yakin tentang kenikmatan yang akan Allah berikan disebabkan ketaatan kita kepadanya di dalam dunia ini. Selama kita taat, patuh sama Allah dengan segala konsekuensinya, Allah akan berikan hadiah dari balasan perbuatan kita berupa surga yang kenikmatannya sangat banyak. Salah satunya diantaranya, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 5066, inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabuna wa la yatfuluna wa la yabuluna wa la yataghawwatuna wa la yamtakhituna. Qalu fama balut ta'am? Qala jusha'un wa rashhun karashhil misk yulhamuna at-tasbih wa tahmid kama tulhamunan nafs kama tulhamunan nafas. Atau kama qala sallallahu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya penghuni surga itu makan dan minum di dalamnya. Mereka tidak meludah, tidak kencing, tidak berak, maksudnya BAB ya. Kalau kencing kan istilahnya BAK, kalau berak itu BAB, gitu kan. Dan tidak ingusan, tidak meler, tidak lehoan kata orang Sunda. Kemudian para sahabat bertanya, menanggapi pernyataan Nabi bahwa penghuni surga itu makan dan minum, tapi dia enggak buang air kecil, dia tidak buang air besar, bahkan dia tidak meludah, tidak ingusan. Itu kok bisa? Padahal dia makan dan minum seperti kita di dunia ini. Maka mendengar pernyataan tersebut, para sahabat bertanya, bagaimana dengan makanannya wahai Rasulullah yang dimakannya? Ya kita makan ya udah jadinya ampas, gitu kan, kencing ataukah berak. Maka Nabi SAW menjawab, itu menjadi sendawa dan keringat yang aromanya seperti minyak kasturi, minyak yang terwangi. Mereka diberikan naluri untuk bertasbih, bertahmid seperti kalian diberikan naluri untuk bernafas.
Naluri bernafas kita akan lakukan tanpa sengaja. Coba teman-teman, ilang-ilang, coba meraba-raba ritme nafasnya kita. Kadang kalau kita pikir-pikir, bisa ya nafas? Padahal kita sambil bergerak, sambil berbicara seperti yang saya lakukan sekarang. Berlari, berjalan, berkendara. Ketika tidur, ketika beraktivitas. Coba, siapa yang menjalankan hidung ini untuk otomatis menarik nafas dan mengeluarkan nafas? Allah Azza wa Jalla. Naluri itulah yang akan Allah berikan kepada penghuni surga. Nalurinya kita di dunia itu bernafas, nalurinya penghuni surga oleh Allah diberikan apa? Dia otomatis lisannya bertasbih dan bertahmid. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, terus begitu. Dan makanan, efek dari makanan yang dikonsumsi tidak menjadi kotoran, tapi menjadi sendawa dan keringat yang aromanya sangat wangi. Parfum apa yang kita pakai di dunia ini yang paling harum? Mungkin yang paling mahal. Jangan harap wangi yang kita pakai dari parfum yang kita miliki bisa menandingi sendawa dan aroma keringatnya penghuni surga. Gambaran sekilas ya. Kalau ada suatu film, ada trailer atau teaser, cuplikan sedikit. Semoga dari ulasan sekilas tentang keadaan surga dan penghuninya, dari hadis ini bisa menjadi motivasi awal untuk kita mau mempelajari dan memahami cara untuk kita dan keluarga bisa masuk surga bersama-sama. Karena kita harus tahu, semua keinginan, kenikmatan, kebahagiaan yang kita inginkan di dunia ini, itu semuanya dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin keinginan kita yang kita harapkan di dunia ini terrealisasi, sebagiannya terrealisasi, sebagiannya tidak. Kebahagiaan yang kita harapkan, sebagiannya kita dapatkan, sebagiannya tidak. Mungkin kenikmatan yang kita inginkan, semuanya kita dapatkan, dan sebagiannya tidak kita dapatkan. Tapi di surganya Allah Azza wa Jalla, semuanya kita akan dapatkan, kita akan rasakan, dan kita akan bisa menikmatinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kata Allah, di dalam surga kalian akan mendapatkan segala kenikmatan yang kalian inginkan dan memperoleh juga di dalamnya segala kenikmatan yang kalian minta. Sesuatu yang kita inginkan saja tanpa kita lafadzkan, saya pengen, tapi saya mau. Beda ya antara yang diminta sama yang diinginkan. Kalau diinginkan tuh pengen, cuma nggak ngomong. Kata Allah, sesuatu yang diinginkan saja Allah berikan, apalagi sesuatu yang kalian minta. Kata Allah, di dalam surga kalian akan mendapatkan segala kenikmatan yang kalian minta, yang kalian inginkan, dan mendapatkan juga di dalamnya segala kenikmatan yang kalian minta. Minta ataupun tidak, selama yang kita itu inginkan, Allah berikan. Saya pernah membahas dalam kehidupan di dunia ini ada dua hal, keinginan dan kebutuhan. Mungkin rezeki Allah akan cukup kalau kita sadar digunakan untuk kebutuhan. Tapi kalau digunakan untuk keinginan, tidak akan cukup. Ya, kemudian di sini bahasanya adalah bukan kebutuhan lagi, tapi keinginan. Hal yang tidak kita butuhkan saja, tapi kalau kita inginkan, Allah akan berikan di surga. Bukan soal kehebatan spesifikasi tubuh penghuni surga yang Allah berikan, tapi fasilitas di dalamnya pun sangat luar biasa. Surah Fussilat ayat 31. Maka dalam pembahasan ini berpedoman pada artikel ini mengandung beberapa peringatan, penjelasan untuk para orang tua dan calon orang tua yang mungkin saat ini kita masih muda, yang sudah dewasa tapi belum menikah.
atau yang kita sudah menikah tapi mungkin sudah bercerai, yang kita sudah berusia lanjut bersama istri atau pasangan hidup kita, bahwa dalam mendidik anak itu tidak semudah yang kita bayangkan dan tidak sesulit yang kita sangkakan. Dikatakan mudah tidak, dikatakan sulit tidak. Karena tolak ukurnya bukan mudah atau susah, tapi menggunakan ilmu atau hawa nafsu. Kalau kita terapkan pola mendidik anak agar bisa bersama-sama dengan kita dan pasangan hidup kita berkumpul kembali di surga, tapi dengan hawa nafsu mendidiknya, mungkin itu akan menjadi hal yang susah. Tapi ketika mendidiknya dengan ilmu, kita tahu ini benar kita lakukan, tahu salah kita perbaiki, maka insya Allah akan menjadi mudah. Karena mendidik itu mengandung dua unsur yang harus dipenuhi. Kalau dua unsur ini nggak ada, maka kita bukan mendidik dengan ilmu, tapi dengan hawa nafsu. Pertama, mencontohkan dan mengajarkan. Mendidik anak atau mendidik keluarga, ini pun bisa diterapkan kepada peserta didik yang kita sebagai guru, bahwa mendidik itu mengandung dua hal, mencontohkan dan mengajarkan. Mencontohkan itu butuh akhlak, pribadi yang baik. Fitrah manusia itu sebetulnya memiliki kepribadian yang baik, cuman perlu dihiasi dengan ilmu tentang adab tersebut, tentang akhlak, untuk membentengi diri kita agar tidak nyeleneh sikapnya. Lalu yang kedua, mengajarkan. Mengajarkan itu butuh ilmu. Saya ulangi, mencontohkan butuh akhlak, mengajarkan itu butuh ilmu. Sehingga dua unsur ini setidaknya harus kita berusaha penuhi. Bukan soal, berarti saya harus instan menjadi orang yang bisa mencontohkan akhlak, mengajarkan ilmu. Semua itu butuh proses. Bagi teman-teman yang mungkin baru menyimak penjelasan seperti ini, dan pada saat ini kondisinya mungkin belum banyak mengetahui wawasannya tentang Islam, belum tahu cara pendidikan tentang Islam pada keluarga, pada istri, anak, khususnya pada diri kita untuk memperbaiki diri, berbenah diri, maka ayo sama-sama belajar. Alhamdulillah Allah sudah bukakan ilmu untuk diri kita saat ini, di zaman ini, dengan fasilitas yang sangat beragam. Ada yang mungkin melalui media cetak, berupa buku, majalah, buletin, atau mungkin melalui media sosial, ada berupa audio, berupa video. Banyak teman-teman sekarang. Namun pertanyaannya, kita mau memanfaatkan fasilitas tersebut untuk belajar, ataukah kita mau membiarkan fasilitas tersebut untuk hanya sebagai hiasan saja di media sosial kita, atau mungkin di sekitar kita. Tujuan kita bisa mengajarkan akhlak, mencontohkan akhlak dan mengajarkan ilmu kepada keluarga kita, khususnya anak-anak. Tujuannya adalah agar kita bisa menjadikan mereka menjadi orang yang saleh. Karena dengan bekal ilmu yang kita berikan, diri kita dan anak kita akan tahu mana hal yang baik untuk kita lakukan, mana hal yang buruk untuk kita tinggalkan, mana hal yang wajib untuk kita kerjakan, mana hal yang haram untuk kita tinggalkan. Inilah ilmu, membuat seseorang yang belum tahu menjadi tahu, orang yang salah menjadi benar, orang yang ragu menjadi yakin. Karena nanti ilmu bukan hanya membuahkan amal, tapi akan membuahkan iman. Banyak orang yang salah karena dia nggak tahu. Banyak orang yang keliru kadang dia nggak tahu. Maka dengan ilmu, insya Allah diri kita yang saat ini salah, insya Allah akan menjadi benar. Diri kita yang saat ini belum tahu akan menjadi tahu. Diri kita yang saat ini ragu menjadi yakin. Sebagaimana tema ini, kita ulangi lagi bahwa kita harus tahu bagaimana caranya
membuat diri kita bersama keluarga kita, di dalamnya ada istri, ada anak, cucu, dan keluarga kita yang lainnya bisa masuk surga bersama-sama. Maka di sini Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan suatu doa yang kita bisa bacakan, kita amalkan secara rutin. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang salih. Surah As-Saffat ayat 100. Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang Allah tunjuk sebagai nabi, tetap meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepadanya keturunan yang termasuk dari golongan orang-orang yang salih. Sekarang kita yang bukan nabi, bukan juga rasul, belum ada jaminan untuk kita bisa selamat di akhirat. Sudah seberapa banyak kita meminta kepada Allah agar Allah berikan keturunan yang saleh kepada kita? Berapa kali dalam sehari? Sehari sekali, sehari 2 kali, sehari 3 kali, belum cukup. Nabi Ibrahim sadar bahwa meskipun dirinya ditunjuk oleh Allah sebagai nabi, tapi tidak ada jaminan untuknya bisa mendapatkan keturunan yang saleh. Mungkin kalau harta kita bisa turunkan kepada anak cucu kita. Fasilitas dunia kita bisa wariskan. Tapi ilmu belum tentu. Orang tua yang mungkin awam terhadap agama, bisa jadi anaknya tidak awam. Ada orang tua yang mungkin dia tidak awam, tapi anaknya malah awam. Dia nggak tahu, pikirannya itu flat. Ya namanya agama Islam tuh ya cuma sholat, udah. Dia mau buka jilbab, dia mau maksiat, silahkan. Dia mau berzina, itu terserah saya. Dia tidak mau puasa, terserah saya. Itulah hakikat orang awam. Orang awam itu adalah manipulasi dari istilah bodoh sebetulnya. Hanya saja kita kalau dengar kata bodoh kan agak sedikit gak nyaman, maka saya katakan orang yang awam. Jadi jangan bangga jadi orang yang awam. Saya juga mengakui, mungkin pada saat dulu tidak suka dikatakan orang yang awam dalam agama. Tapi itulah hakikatnya. Kalau kita nggak mau belajar, ya jangan salahkan ada orang yang menasihati kita, mungkin menyatakan kita sebagai orang yang awam terhadap agama. Kalau kita nggak mau dikatakan demikian, ayo kita belajar. Tidak ada kata terlambat. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menjelaskan tentang maksud dari doa tersebut. Maksudnya adalah, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku anak yang salih, yang nantinya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang salih. Semana dengan ayat tadi, cuma ditekankan oleh Ibnu Jauzi, memang selayaknya seorang muslim meminta kepada Allah akan diberikan anak yang salih, yang nantinya anak salih ini akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang salih. Kita aja ketika masuk suatu komunitas seneng kan? Kita misalkan punya kendaraan Vespa, kita masuk komunitas Vespa, senang. Lalu sekarang kita nggak senang masuk komunitas orang-orang salih, yang fasilitas yang Allah akan berikan nanti di akhirat sangat banyak, dan itu tidak mungkin bisa dipastikan didapatkan juga oleh orang-orang Vespa. Belum tentu. Kalau saja orang Vespa itu orang salih, mungkin bisa. Kalau tidak, ya maaf, tidak ada jaminan untuk itu. Di sini bukan soal mengatakan saya salih atau tidak, bukan. Tapi di sini saya katakan, ayo kita sama-sama belajar untuk menjadi orang yang salih dan mendidik anak dan keluarga kita menjadi orang-orang yang salih. Karena itulah syarat untuk masuk surga bersama keluarga. Penjelasan Ibnu Jauzi ini bisa di dalam kitab Zadul Masir, itu jilid 7 halaman 71. Sehingga saya rincikan maksud dari keturunan salih
Itu adalah mereka yang bisa membantu orang tuanya semakin taat dan dekat kepada Allah Azza wa Jalla, bukan sebaliknya. Hakikat istri yang salihah, anak yang salihah adalah mereka yang bisa menjadi sebab kita lebih dekat kepada Allah, lebih taat pada Allah. Kalau sebaliknya, bukan. Makanya kalau ada seorang istri yang malah membuat seorang suaminya yang dulu sebelum menikah dia rajin, dia mau membantu orang, dia rajin untuk berdakwah, dia konsisten dalam menuntut ilmu dari majelis ilmu, tapi setelah menikah malah suaminya jarang ke kajian karena mungkin malas, atau mungkin yang kedua dia malas untuk nolong orang. Yang selanjutnya mungkin yang awalnya dia suka berinfak, dia tidak mau berinfak karena alasannya buat beli susu anak, buat beli jilbab istrinya, atau buat beli pakaian, ataupun mungkin buat perhiasan dan semisalnya. Nah, inilah indikasi istrinya harus segera diperbaiki. Jangan sampai kita yang diwarnai, bukan kita yang mewarnai. Makanya kita yang saat ini mau menikah, soal introspeksinya bukan soal mempersiapkan mental, tapi kita sudah mempersiapkan belum ilmu, strategi dakwah yang akan kita terapkan kepada keluarga. Karena kalau kita nggak punya persiapan ilmu, kita nggak punya persiapan strategi, dikhawatirkan. Cita-cita kita ingin memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, itu hanya mimpi di siang bolong, tidak terrealisasi. Nas'alullah taufiq wassadad. Jadi berkaitan dengan masalah-masalah seperti ini, di awal pembahasan sampai pembahasan yang sekarang sedang kita bahas, memberikan pelajaran bahwa kewajiban orang tua bukan hanya memberi makan, memberi minum, jajan, pakaian, memenuhi keperluan sekolah serta kehidupannya, dan berbagai kebutuhan yang semisalnya. Bukan hanya itu kewajiban orang tua terhadap anak. Namun ada hal yang lebih penting yang harus orang tua lakukan kepada anaknya, dan itu semua, yaitu untuk mendidiknya dengan akhlak dan ilmu. Mungkin seorang tua memberikan makanan kepada anaknya agar anaknya tidak lapar, memberikan minum kepada anaknya agar anaknya tidak kehausan, memberi keperluan sekolah agar anaknya bisa sekolah, memberikan kebutuhan di dunia ini agar dia tidak kekurangan. Tapi dengan kita memberikan akhlak dan ilmu kepadanya agar dia bisa selamat di dunia dan di akhirat. Di akhirat dia akan selamatkan dari neraka, di dunia dia akan terselamatkan dari berbagai macam tipu daya, ujian yang ada di dunia ini. Karena banyak ayat-ayat tentang dunia yang menjelaskan tentang dunia ini tempatnya senda gurau, tempatnya semua tipu daya. Anda akan dijelaskan juga berkaitan dengan hal tersebut. Hal ini harus kita pahami, karena tidak sedikit masih banyak orang tua yang mungkin masih gagal dalam mendidik anak-anaknya. Disebabkan karena mendidiknya dengan hawa nafsu, bukan dengan akhlak dan ilmu. Bukti gagalnya apa? Orang tua kedudukan di hadapan anaknya lebih hina daripada pacarnya, lebih hina daripada teman-temannya. Orang tua ucapannya tidak didengar, tapi pacarnya ucapannya didengar, temannya ucapannya didengar, sahabatnya ucapannya didengar. Bukti gagalnya apa? Seorang anak berani berkata keras di hadapan orang tuanya, berkata kasar di hadapan orang tuanya. Bahkan seorang anak tidak mau mendoakan orang tuanya. Sehebat apapun kita mengelak dalam kenyataan ini, kenyataan tersebut tetaplah akan menjadi bumerang untuk kita. Mungkin kita bisa mengelak, anak saya baik kok, salih kok,
tapi Allah Maha tahu. Soleh ataukah tidak anak keturunan kita, itu akan terbukti dari perilakunya mereka terhadap kita dan kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satu bukti yang membuat kita semakin optimis bahwa kita bisa berkumpul bersama keluarga kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 23. Allah mengatakan, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim." Kata Allah, ini kata Allah, di dalam surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang salih dari golongan orang tua, pasangannya, dan anak cucunya. Diri kita, orang tua kita, pasangan hidup kita, dan anak keturunan kita bisa bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah dengan syarat apa kata ini? Kata Allah, salih. Kata Allah, di surga Aden mereka bisa masuk ke dalamnya bersama orang-orang salih dari orang tuanya, pasangannya, dan anak cucunya, bersama orang-orang salih. Kalau orang tuanya tidak salih, bisa masuk? Tidak masuk dalam kategori ini. Kalau pasangan hidupnya tidak salih, apa bisa masuk dalam kategori ini? Tidak akan bisa masuk. Kalau anak cucunya tidak salih, apakah bisa dikatakan masuk dalam kategori ini? Tidak juga bisa masuk. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tafsir dari ayat tersebut. Allah mengumpulkan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai di dalam surga, yaitu orang tua, istri, dan anak keturunan mereka yang beriman dan layak masuk surga. Maksud dari layak masuk surga adalah bukan hanya soal beriman, tapi mereka mau menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Di sini ditekankan mereka yang beriman dan layak masuk surga. Kalau orang beriman tapi nggak mau taat sama Allah, itu nggak layak masuk surga berarti. Dia tidak memenuhi kriteria yang lain. Apa tujuan dari Allah ya melakukan hal itu semua? Yaitu agar hati mereka terhibur dan merasa senang. Sampai Allah mengangkat derajat di antara mereka yang rendah menjadi tinggi tanpa mengurangi derajat keluarga yang lain yang tinggi menjadi rendah. Itu tidak. Tujuannya apa lagi? Agar mereka bisa berkumpul di dalam surga yang sama-sama derajatnya. Kurang apa Allah sama kita? Mungkin ibadah kita dengan keluarga kita beda, tapi kalau kita sama-sama berusaha menjadi orang yang salih dan membuat mereka salih, kita istiqomah dalam kesalihan ini hingga Allah wafatkan kita dalam keadaan salih, itulah syarat untuk Allah masukkan kita ke dalam surga dengan derajat yang sama dengan mereka. Yang rendah ditinggikan dan tidak merendahkan yang tinggi, agar sama-sama bisa masuk dalam surga yang derajatnya sama. Tafsir Ibnu Katsir jilid 4 halaman 496. Maka penjelasan ini adalah termasuk dalil yang membuktikan bahwa suatu keluarga bisa masuk ke dalam surga bersama-sama dengan syarat menjadi salih. Maka jadikanlah ayat tersebut sebagai motivasi untuk diri kita di dalam kehidupan ini agar bisa membangun keluarga menuju surga. Maka sebagai penutup dari pembahasan ini, segera ubahlah konsep hidup kita bersama keluarga kita yang awalnya cuma sehidup semati, sekarang menjadi sehidup sesurga. Jangan hanya mau hidup bareng di dunia, tapi harus juga mau hidup bareng di surga. Kalau kita sama-sama mencintainya karena Allah. Berkaitan dengan masalah ini, maka kita juga harus tahu tahapan dan proses yang harus dilakukan agar kita dan keluarga bisa menjadi orang-orang yang salih, sehingga kita bisa selalu berkumpul bersama keluarga di dunia dan di akhirat, yaitu di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Kita termotivasi, kita mau
untuk bisa masuk surga bersama keluarga dengan menjadi orang yang salih, tapi keinginan itu tidak cukup untuk kita bisa mewujudkan harapan-harapan indah tersebut. Harapan-harapan indah tersebut akan terwujud kalau kita tahu cara dan tahapan untuk mendapatkan tujuan tersebut. Kita tahu nih, di Bandung tuh banyak makanan-makanan yang kita inginkan. Di Bandung itu banyak wisata-wisata yang indah. Tapi kalau kita nggak tahu jalan ke Bandung, kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya kuliner yang ada di sana. Kita tidak bisa menikmati pemandangan indah yang ada di sana. Dan kita juga tidak akan tahu apa itu Bandung. Kita akan tahu itu Bandung kapan? Kalau kita sudah tahu cara, rute, jalan untuk ke Bandung. Bisa itu naik motor, bisa itu naik mobil, ataupun kendaraan semisalnya. Harus tahu dulu cara dan tahapannya. Maka untuk pembahasan selanjutnya, insya Allah kita akan mempelajari proses-proses ataupun tahapan-tahapan yang harus kita ketahui dan lakukan untuk mewujudkan mimpi indah, bisa masuk surga bersama keluarga. Segala yang benar datangnya dari Allah. Segala yang salah datangnya dari diri saya pribadi mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.